tidak berpanjang, kembali ke tema kita lagi, itu tentang puasa sebagai ujian keimanan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya sering berkata begini, kalau kita sebagai orang tua punya anak, mohon maaf ya, saya kan pengajar parenting, saya sering bilang, kalau ada anak nggak naik kelas sekali, itu jangan dibilang bodoh, mungkin salah pendidikan. Ada anak nggak naik kelas 2 kali, itu jangan dibilang bodoh, mungkin salah lingkungan. Ada anak nggak naik kelas 3 kali, memang goblok beneran begitu. Jadi artinya kalau 3 kali nggak naik kelas disebut bodoh. Nah, terus bahasa Indonesia apa yang menggambarkan kebodohan saya, Anda, kita semua yang sudah keluar masuk Universitas Ramadan sebanyak 30 kali. Ramadan kita udah berpuluh-puluh kali ya. Kemudian kita Masya Allah teman-teman masih dalam kondisi seperti ini saja. Nah itulah orang-orang yang gagal dalam ujian. Ternyata ada orang melalui Ramadan banyak, tapi apakah Anda sukses mendapatkan pendidikan Ramadan? Nah itu yang tidak banyak ya. Sehingga sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, disitulah kita akan mencoba mengkaji apa saja ujian-ujian di dalam ibadah puasa kita ini yang ternyata itu kita gagal melakukannya. Nah, di sini Ustaz akan sampaikan beberapa poin. Ya, yang pertama adalah ujian dalam bentuk qalbiyah. Ujian secara hati. Jadi hatinya memang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana itu Pak Ustadz, teman-teman yang berbahagia? Kita sebagai seorang muslim harus memahami bahwa puasa ini tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali menyembah kepada Allah mukhlisin, dalam kondisi ikhlas. Jadi diperintahkan kita dalam kondisi ikhlas. Nah, maka ketika kita berangkat masuk ke Ramadan, pastikan hatimu tidak dibebani oleh rasa maksiat yang kita lakukan, baik kepada manusia ataupun kepada Allah. Berarti poin pertama apa? Diuji, taubat enggak? Masuk Ramadan bawa beban dosa. Jangan. Orang bilang, Pak Ustadz, nanti di bulan Ramadan kan bulan ampunan. Saya minta ampun di bulan Ramadan aja. Nah masalahnya, Anda yakin nggak diterima di bulan Ramadan? Kalau ternyata kita masuk masih membawa beban maksiat kepada sesama manusia. Jadi sebenarnya kalau kita kan suka sering ini ya, apa sih namanya? Halal bihalal, bermaaf-maafan di bulan Syawal. Sebenarnya kalau di Arab itu malah lebih banyak bermaaf-maafan tuh menjelang bulan Ramadan. Justru menjelang bulan Ramadannya kita yang lagi ngegas tuh. Ya, sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihkan hati kita dari kotoran kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan pada sesama manusia. Jangan dibebani hidup kita dengan kemaksiatan. Ini poin yang paling mendasar. Teman-teman yang berbahagia, banyak-banyak beristighfar di bulan Ramadan, bahkan di malam Lailatul Qadar itu sampai doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat pemaaf dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku ya Allah. Jadi ternyata Ramadan itu teman-teman ya, itu kalau kita pelajari adalah momen di mana kita untuk membersihkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Ini diuji kalian sama Allah, apakah memanfaatkan Ramadan sebagai penggugur dosa atau tidak. Nah, ini ujian qalbiyah, diuji hatinya. Ya, ikhlaskan pikirannya. Kalau ikhlas sih sebenarnya lebih simpel ya. Kenapa saya bilang lebih simpel? Karena sebenarnya teman-teman mohon maaf, ibadah yang paling mudah ikhlas itu ya ibadah puasa. Kok bisa Tan? Iya, coba tes. Semua ibadah itu madrub bil ain, bisa dilihat oleh mata.
Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat mata itu ibadah puasa. Masih belum paham juga. Contoh, orang sholat kelihatan gerakannya, orang zakat kelihatan duitnya, orang haji kelihatan kopiahnya, orang puasa kelihatan apanya. Lapar kelihatan. Baru pertama saya lihat orang ngomong lapar kelihatan. Kelihatan dari mananya? Lemes. Terus yang model kayak gini nih, yang lemes gini, kalian percaya saya mereka puasa? Ya saya bukan suudzon. Wajahmu memang wajah beriman, tapi potonganmu tetap mencurigakan. Kalau sebelah kiri saya yakin puasa, yang kanan ini loh ya. Mukanya muka begini nih gimana ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, setidaknya sampai saat ini saya masih puasa. Sampai saat ini sampai saat ini loh jam ini. Nanti jam 12 mokel semuanya. Jadi teman-teman yang berbahagia, bibirnya kering tak? Belum tentu. Siapa tahu sariawan. Bau mulut tak? Belum tentu. Siapa tahu memang dia nggak sikatan 2 hari 2 malam. Jadi nggak ada yang bisa tahu loh mana yang puasa mana yang tidak. Ya kayak begini pun judulnya kan pengajian di bulan Ramadan. Ya saya itu bukannya suudzon ya, tapi maksudnya gimana cara membuktikannya. Beda kan, contoh nih, Pak Ustadz saya tadi pengajian, saya bersaksi dia pengajian. Saya lihat kok dia pengajian. Tapi mohon maaf, kalau saya disuruh bersaksi Anda puasa, kayak apa caranya? Tunjukkan ke saya. Makanya puasa menjadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa disombongi, karena tidak kelihatan. Beda dengan ibadah yang lain. Sholat, lagi sholat ngimamin, di belakang ada bapak pimpinan, tuh yang ngimamin berubah lagunya. Allahu Akbar, Allah kayamu. Kenapa begitu? Karena ada orang yang diharapkan. Tapi kalau sholatnya sendirian, ngebut, ngalang-ngalai Valentino Rossi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saking lajunya, sami Allahu Akbar, dirapelnya jadi satu. Awas memang gitu ya. Jadi teman-teman puasa ikhlas. Ya kayak gini nih, makanya siapa yang mau memuji Ustadz Agus itu ya puasa. Puasa dari mana Anda tahu saya puasa? Nah disitulah teman-teman ujian qalbiyah, hati yang diuji sama Allah. Apakah kalian ikhlas karena Allah atau tidak? Ya, kalau kayak gini puasa pasti ikhlas, karena nggak ada yang dituju. Tapi kalau pengajian ini apakah ikhlas? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena mencari ilmu atau karena door prize, ya kan? Jadi sekarang nyawamu ada di tanganku ini. Lihat, kayak gini nih loh ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ini yang disebut dengan persiapan secara qalbiyah, atau ujian secara qalbiyah, secara hati. Hati kita diuji untuk mengikhlaskan diri dan membersihkan diri kita dari semua kesalahan siapapun yang pernah kita zalimi. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang sampai hari ini, jam ini, detik ini masih memiliki rasa dendam di hati kalian kepada sesama manusia. Apalagi masih punya kebencian kepada sesama teman-teman yang ada di catering nikmat. Cukup, gak usah dilanjutin. Tat, puasaku diterima Allah enggak ya? Pasti jawabannya enggak. Kau Ustaz pede betul begitulah, ada dalilnya kok. Ada seorang laki-laki datang, ya Rasul, aku punya tetangga perempuan, kanat tusalli bil, kerjaannya sholat malam, wa tasumu bin nahar, dan berpuasa di pagi hari. Jadi malam sholat, pagi puasa, malam sholat, pagi puasa, cantik, malam sholat, pagi puasa, cantik. Walakin kanat tu'zi jiranaha, tetapi dia gemar menyakiti hati orang lain. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya, innaha kanat finnar, perempuan itu ada di dalam api neraka. Ya, rajin sholat, mulutnya gampang melaknat, gak bakal masuk surga.
Rajin puasa tapi suka ngegosipin teman kerjanya, nggak bakal masuk surga. Rajin ngaji, ustadznya ceramah, dia ngobrol di belakang sendiri, nggak bakal masuk surga. Beneran. Artinya hubungan manusia ini penting, ya. Jangan kalian kepedean ibadah tapi hatinya masih dipenuhi dengan kemaksiatan kepada sesama manusia. Ini poin satu. Poin yang kedua, teman-teman yang berbahagia adalah ujian secara syahwat. Jadi keinginan untuk berbuat maksiat, ya, atau yang disebut dengan nafsu, itu ada di dalam diri manusia. Kenapa kita disuruh puasa? Allah ingin menguji kita. Makanya di dalam hadis dikatakan, inna syayatin la yajri majrad dam. Setan itu akan mengalir di dalam tubuh kalian sebagaimana darah mengalir di dalam pembuluh darah kalian. Fadaiku majarihi. Persempit lubang-lubang setan itu. Qalu, para sahabat berkata, bima ya Rasulullah, dengan apa kami mempersempit ya Nabi? Qala bil ju', kata Nabi, dengan rasa lapar. Makanya kalau orang lapar tuh pasti malas maksiat. Pasti. Ya, udahlah nggak usah banyak gaya. Ustadz mau tanya, sholat duhur di masjid di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, jumlah yang ikut sholat sama apa beda? Beda. Jangan duhur, subuh aja beda, penuh. Di pengajian hari ini coba lihat ini, dibandingkan dengan yang non Ramadan, beda. Lebih banyak hari ini. Ya kan? Kenapa? Karena mereka ada kerjaan lain. Kalau di lain-lain jam begini nih nongkrong ngopi. Sekarang dia udah bisa ngopi sudah. Dia muka-muka melas begini nih. Ya. Kalian tuh hormatin ustadz. Ustadz ini dari pagi belum sarapan. Ya. Tapi bagus jam begini saya lihat ini ya. Karena mukanya masih segar-segar. Kalau sore itu mukanya kayak layu begitu. Ya. Luar biasa ini kayak begini segar. Dan yang datang banyak, weh, ngeri karena keimanan, tak bukan karena takut sama Bu Norma. Diancam sama beliau. Jadi teman-teman, nggak apa-apa, ibadah itu memang butuh diancam. Sekadar info, Bu Norma itu kalau di beberapa tempat lain, biasanya nggak datang itu potong gaji 500.000 begitu biasanya. Nih beliau pasti gini, aha, bagus juga inspirasinya. Nah kalian gini batin di hati gini, kurang ngajar Pak Ustadz, ini ada aja. Udah gaji pas-pasan pakai dipotong lagi. Saya udah tahu, saya bisa baca perasaan kalian itu ya. Nah, sehingga berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang berbahagia. Tadi Ustaz ngomong apa ya? Ujian syahwat. Manusia itu sengaja sama Allah diberi syahwat, keinginan untuk berbuat maksiat. Nah, di Ramadan itu diminimalisir. Makanya tadi kan kata Nabi, fadayyiku majarihi, persempit lubang-lubang setan itu. Qala bilju, dengan rasa lapar. Orang kalau lapar tuh malas maksiat. Kenapa ibu-ibu tuh suka bergosip kalau sore-sore? Karena kenyang. Bergosip sambil makan pentol salumi, loboknya 15, bibirnya merah begitu. Mbak, ternyata Mbak, teman kita yang kerja di catering nikmat itu. Kenapa Mbak? Pelakor. Ibu hati-hati lah ya. Gak boleh menghina pelakor. Ustadz mendukung pelakor? Bukan mendukung pelakor. Ustadz musuh kami? Dengerin dulu. Gak boleh mengeneralisir pelakor itu, gak boleh. Karena pelakor itu ada dua. Ada pelakor konvensional, ada pelakor syariah. Apa bedanya tadi? Beda lah. Kalau pelakor konvensional haram, merebut suami orang itu dosa. Tapi kalau pelakor syariah, indahnya berbagi. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Makanya maksiatnya dihilangin di bulan Ramadan. Apa jatat? Pesannya Imam Ghazali itu ada 5. Yang pertama, hifdzul lisan. Jaga mulut. Penyakit mulut, Bu. Ya Allah, ini terutama buat mbak-mbak ini ya. Saya langsung tembak aja. Mulut tuh penyakitnya ibu-ibu. Kalau udah ngomong tuh ngeri. Mbak,
lamanya nggak ketemu ya, badanmu tambah gemuk aja. Ibu ngomong gitu kan niatnya basa-basi. Kalian tahu nggak kalian ngomong sama siapa? Kalian itu lagi ngomong sama perempuan yang lagi ikut program diet 6 bulan gak makan nasi. Terus kalian bilang tambah gemuk, itu hancur harapannya. Serius. Hati-hati. Lagi, iya Allah, udah nikah 3 bulan kok perutnya gak isi-isi. Gak boleh. Nanti perutnya udah isi, udah isi. Kok bisa? Suaminya kan di lokasi. Ikut tampak memang mulut membawa rasa. Toksik. Mulut beracun itu namanya. Ya. Jadi begitu tuh penyakitnya ibu-ibu ada di mulut. Ma yulfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah seseorang itu mengucapkan sesuatu ya kecuali ada malaikat raqib atid yang akan menjaganya. Waspada. Nah, kalau ibu-ibu tuh mulutnya memang enggak karuan, enggak jelas, beda sama bapak-bapak. Ini mulut-mulut yang salih, mulut-mulut yang beriman, matanya yang bermasalah ya. Jadi teman-teman, iya ketawa mau aja mengiyakan gitu kok. Bapak-bapak itu penyakitnya di mata. Makanya mohon maaf Pak ya, saya sering bilang tuh jaga matanya. Iya, itu sudah clear, itu nggak bisa dibantah. Itu sudah jadi realita. Ya, bahwa dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi. Dari 10 laki-laki itu yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot. Ya. Jadi teman-teman, kayak jaga mata. Oh iya, ketawamu tuh mengiyakan kan, sliding memang kakimu baru terasa. Hulil mu'minin, Al-Mu'minun ayat 31. Katakan kepada orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Ini dengerin Ustaz. Jaga mata, jaga kemaluan. Di Quran tadi mendahulukan mata dulu apa kemaluan dulu? Mata. Padahal maksiatnya lebih gede mana? Mata apa kemaluan? Maluan. Kenapa kok Allah kasih mata dulu? Karena ternyata orang yang mampu jaga mata itu pasti mampu jaga kemaluan, tapi orang yang mampu jaga kemaluan belum tentu mampu menjaga mata. Ini orang-orang ini menjaga kemaluan, insya Allah saya masih husnudzan. Tapi kalau yang begini nih jaga mata, jangan yang ini aja masih meragukan. Jadi teman-teman, lo termasuk yang ngomong juga maksudnya sama aja. Artinya mata itu tidak lebih mudah loh guys ya. Kalian tuh jaga kemaluan gampang. Digoda berzina, nolaknya itu lebih gampang daripada menjaga mata. Ya, lagi udah ketemu cewek cantik, roknya setengah paha, belahan setengah dada, otaknya sisa setengah aja. Itu jalan gitu langsung matanya melotot. Wow. Kenapa mas? Shh, Ustadz diam. Ini wow. Ini bukan alif, ini bukan ba, ini wow. Ngeri. Hati-hati ya, matanya dijaga, jangan sembarangan. Itu yang kedua, penyakit mata. Kemudian yang ketiga mas, itu penyakit udhun, telinga. Puasa-puasa tapi senengannya, mohon maaf ya, dengerin gibah. Atau mohon maaf, saya nggak lagi bicara tentang hukum musik, terlalu panjang. Dan ulama juga khilaf, tapi maksud Ustaz gini loh, walaupun musik itu anggaplah halal sekalipun, itu tuh iramanya nggak nge-match dengan puasa kalian. Iya, andai kata nih ngomong musik halal sekalipun tuh nggak pantas. Puasa-puasa itu yang didengerin ayat Allah, sefrekuensi, kajian sefrekuensi. Begitu. Akun yang di follow tuh akun-akun dakwah. Di Instagram itu yang di follow akunnya lambe tura, gadis seksi, yang model-model begitu. Ya maksiat semua isinya.
Coba yang di follow itu akunnya UAS. Siapa akun UAS, Ustadz? Agus Syairul Huda. Ustadz Abdul Somad sembarangan aja. Orang ada aku kok kamu mikirin yang lain. Kamu tuh jaga dong perasaan aku. Ya. Jadi teman-teman, Ustadz Abdul Somad atau ikut Ustadz akun Wah, siapa Wah? Ustadz Agus Syairul Huda, betul sekali. Ya, tumben pinter dia. Ya. Jadi teman-teman, Ustadz Adi Hidayat, ya. Nah, dan jangan lupa juga Ustadz paling kondang sebalikpapan. @Agus Khairul Huda 1. Kenapa ada satunya Pak Ustadz? Karena Ustadz tidak akan pernah bisa mendua untuk selama-lamanya. Akan selalu satu. Satu di Balikpapan, satu di Penajam, satu di Samarinda, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu poinnya. Jaga telinga. Apa efeknya? Tuh lihat. Ada yang pernah berangkat umroh ya? Kalau pernah berangkat umroh 10 hari di sana nggak pernah dengar musik. Ada yang pernah berangkat umroh? Ini bisa ngomong nggak sih orang-orang ini? Pernah berangkat umroh? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Al-Fatihah. Ditanya tuh ngomong, kok lempar gelas ini beneran baru tahu rasanya. Ini gelasnya Raja Fir'aun loh, nggak sembarangan. Pernah berangkat umroh? Belum, saya doain bisa berangkat. Khusus yang ngomong belum aja ya, yang diem-diem tadi nggak masuk di sini. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau berangkat umroh, banyak orang berangkat umroh tuh banyak. Tapi kalau berangkat umroh, pulang nggak bawa oleh-oleh itu sedikit. Ada yang pulang umroh diam-diam aja, ya kan? Tapi ustadznya kan tahu infonya, ya. Jadi teman-teman, dipikir saya nggak tahu. Aku kan mengawasimu. Begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nih jadi pelajaran untuk kita bersama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dengerin Ustaz. Ustaz tadi ngomong apa? Orang berangkat umroh di tanah suci gak pernah dengerin musik sampai 10 hari. Apa efeknya? Ketika mendengarkan Imam Sudais ngaji, nangis. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nangis semua. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sampai ada kai-kai itu sebelah kanan saya tuh menangis. Kai, kenapa kai menangis? Kai paham, kada coy aku kada paham jua bang. Kenapa pian menangis? Ai lawas bandar. Lamanya kakiku bergetar ya. Ternyata kelamaan bacaan. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Begitu ya jamaah ya. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Itu yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, hifdzul qalbi, hati yang dijaga. Ya, jangan suudzon puasa-puasa. Jadi kalau ada 99 kemungkinan dia maksiat, 1% kemungkinan dia benar, ikut yang benar aja. Ya. Laki perempuan masuk ke hotel berduaan, selama Anda belum lihat mereka ngapain, ada 99% potensi dia berzina, berselingkuh, tapi ada 1% kemungkinan mereka mungkin butuh sharing dalam keadaan tenang dan nyaman, setoran hafalan Quran, mungkin. Ambil yang baik-baik aja. Diceramahin ngantuk, 99% pemalas, tapi ada 1% mungkin semalam dia tahajud sehingga dia ngantuk, ya kan? Maka Ustadz mengambil yang baik-baik aja. Kenapa gak lihat yang baik aja? Suamiku tuh pelit banget Pak Ustadz. Jangan bilang pelit, katakan suamiku laki-laki yang pintar, rajin menabung. Toh kalau nanti dia mati, warisannya kan ke aku juga. Begitu. Duitnya udah banyak, ternyata ibu yang mati dulu, suaminya kawin lagi. Ibu jadi hantu penasaran.
Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, itu tadi kaitan dengan hati. Husnudzon aja. Istriku cerewet Pak Ustadz, jangan bilang cerewet. Alhamdulillah Pak Ustadz, istriku bukan cerewet, tapi wanita yang punya bakat menjadi ustazah. Cuman karena nggak punya murid, aku yang diceramain tiap pagi Pak Ustadz. Itu jauh lebih indah. Ya. Kemudian teman-teman yang berikutnya adalah hifdzul jawari, yaitu menjaga fisik dari perbuatan yang mubah tapi bersifat sia-sia. Nah, itu jangan itu. Puasa-puasa senangannya tidur aja. Pak Ustadz katanya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Bekerja di catering nikmat adalah ibadah. Maka tidur ketika sedang bekerja di catering nikmat adalah ibadah di atas ibadah. Ikut tapak memang mulutmu baru tahu rasanya. Ya, enak aja. Pertama, tidurnya orang berpuasa ibadah itu hadisnya dhaif, lemah. Dan yang kedua, kalaupun dianggap begitu pun, itu bukan maknanya memerintahkan kalian tidur, tapi maksudnya Allah beri perbandingan. Kalau tidurnya orang berpuasa saja ibadah, apalagi dengan ibadahnya. Jelas ya? Jadi ini ujian yang kedua, namanya ujian syahwat. Syahwat kita diminta untuk menghindari perbuatan yang dosa, baik dari mata, dari mulut, dari telinga, dari hati, termasuk jawari. Kebanyakan belanja. Ramadan sedang nge-mall aja. Pak, saya ini banyak dosa Bu, tapi Ustadz ngelihat mall penuh itu kalau Ramadan, apalagi nanti ya di 10 hari yang terakhir, itu sedih rasanya. Kenapa sih kok begitu? Ya, kok tega banget kalian? Yakin ya kalian jumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya? Manfaatkanlah Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik. Ini kerjaannya nge-mall. Orang pada ngumpul di Al-Ihsan, At-Taqwa, Al-Wusta. Dia sholatnya di Al-Ba'isbi Wal Fantasiti Wal Ramayana Sadaqallahul Azim. Ngapain coba? Mau nyari apa coba? Ini Tat, aku tuh Tat mempersiapkan hari kemenangan. Mempersiapkan hari kemenangan di saat engkau aja belum tentu menang. Gimana mau menang? Terawih kok malah sibuk di mall. Saya sering bilang itu, Ustadz gak usah munah ya. Ustadz gak usah munah. Pertanyaan saya, Ustadz ini ceramah bilang tidak boleh kami nge-mall. Pertanyaannya, emang Ustadz lebaran pakai baju baru? Pakai lah. Ustadz beli di mana? Di mall. Sama dengan kami Pak Ustadz. Beda lah. Anda sibuk belanja di bulan Ramadan, sedangkan Ustadz belanjanya dari bulan Sya'ban. Di saat Anda masih sibuk menunggu keputusan isbat dari pemerintah, Ustadz sudah siap dengan baju lebaran. Menyala Ustadz. Begitu. Malam lebaran tuh saya, malam Ramadan, saya tanya, Umi, baju udah lengkap? Aman nih. Anak-anak sudah kau belikan semua? Aman Abi. Abi gimana? Abi gak usah kau pikirin Mi. Nanti banyak aja catering-catering tuh kasih baju Biasanya tahun lalu sih ngasih, tahun ini wallahu a'lam. Kan kadang iman manusia tuh naik turun. Siapa tahu anggarannya habis buat umroh kemarin ya kan. Jadi teman-teman, iya kan. Jadi sahabat-sahabatku yang berbahagia, saya nggak minta Pak Haji, enggak ya. Cuman sekedar info yang saya pakai ini ukuran L ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, maka kembali dari apa yang Ustaz sampaikan. Jadi kesimpulannya, baju Ustaz tadi ukuran apa? Masya Allah. Jangan diulang-ulangin gitu lah Bu ya. Saya tidak enak depan Pak Haji ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan. Tuh maksudnya. Kemudian berikutnya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, adalah berkaitan yang ketiga, ujian secara fisik. Ya memang fisik kita diuji. Makanya teman-teman ya mohon maaf, gak bisa dipungkiri puasa ibadah fisik ya.
Diuji kita nggak makan, nggak minum. Mungkin beberapa orang menganggap, Pak Ustadz ini berat banget, kan tubuh itu diciptakan Tuhan butuh makanan dan minuman. Saya kemarin itu dengar ceramah dari seorang dokter, bagus banget. Beliau bilang begini, kalian itu ya kalau berpuasa, buka puasa kan jor-joran tuh. Kenapa? Ini hitungannya pakai logika matematika. Sehari harusnya makan 3 kali, Ramadan sehari makan 2 kali. Berarti ada satu makanan yang kita harus asup agar kita tidak kekurangan kalori. Kata beliau itu salah. Puasa itu yang berpuasa itu dari nafsumu aja. Fisik kita tuh tidak puasa, Pak. Kenapa ya? Ternyata tubuh kita tuh makanannya 2. Yang pertama kalori. Itu diambil kalau kita makan nasi, jadi makanan, jadi energi, itu makanannya tubuh. Tapi kalau itu nggak ada makanan kedua. Apa itu? Lemak. Lemak, teman-teman. Jadi tubuh kita tuh memakan lemak kita sendiri. Jadi jangan beranggapan puasa itu kayak orang kekurangan nutrisi. Tidak, tubuh kita baik-baik aja. Nafsu kita yang lagi parah. Makanya kalau menjelang buka puasa itu, datang pasar Ramadan, itu semua makanan tuh terasa lezat. Itu, ya Allah, OT-OT makanan murah itu loh. Kalau Ramadan tuh jadi elit, kayak ada tangannya gitu. Makan aku. Kenapa? Makanya saya tuh nggak pernah mau datang ke pasar Ramadan dari dulu itu. Kenapa? Setan bermain. Pasar Ramadan makanan semua dibeli, sampai rumah pas buka puasa habis nggak makanannya? Enggak. Itu sudah modelnya. Ya, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Apa seperti itu? Puasa ini jiwanya jiwa produktif, bukan konsumtif. Lo kan logikanya, Mbak. Logikanya ya, saya tanya logika. Ramadan itu pengeluaran kita makin bertambah apa makin berkurang? Ya ngerti bahasa Indonesia orang-orang. Logikanya ya berkurang lah. Orang makanan kita berkurang kok. Logikanya. Faktanya bertambah. Berarti itu menunjukkan ada yang error dalam puasa kita. Serius, Bu. Dulu saya ngelihat teman saya tuh, kalau mau kurus bulan Ramadan, kan saya bercanda, Ramadan kok perasaan badan tambah mekar ya. Terus beliau bilang gini, Ustadz, kalau mau kurus gampang. Apa? Sahurnya jangan pakai nasi. Saya bilang, mustahil loh, masa sahur gak pakai nasi. Tapi kalau kita niatin, ya alhamdulillah. Ustadz sampai hari ini, dari puasa pertama, sahurnya gak makan nasi. Ustadz ganti karbonya pakai lontong, buras, sama bubur ayam. Oh bukan. Enggak pakai nasi. Kuat aja. Di Ramadan kalian pikir saya tambah down kayak kalian gitu, pulangnya makin lebih cepet, enak betul kalian. Ustadz Ramadan makin gak pernah pulang. Sehari bisa ngisi kajian 8 kali, 9 kali. Dalam kondisi puasa loh. Jadi Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan. Dan ini keren kajian kita ini. Karena saya sering bilang, kajian itu yang mahal bukan kajiannya, istiqomahnya. Kalau kajian aja dapat ilmu, dapat, tapi nggak dapat berkah. Tapi kalau model kayak kita ini istiqomah, seingat Ustaz sih, selain pandemi ya, seingat Ustaz kajian kita tuh nggak pernah kosong, per bulannya minimal ada sekali. Selain pandemi ya. Jadi berangkat dari situ, nah itu yang diistiqomahkan, yang kita harapkan bukan cuma dapat ilmunya, tapi juga dapat door prize-nya, ya, dapat berkahnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Maka kembali dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, fisik jangan dibuat lemah. 1, makanan nggak boleh berlebihan. Ya, tolong-tolong kalau makan sewajarnya. Ingat, jangan ada prinsip dendam. Matematika 1 tambah 1 tambah 1 3. Kita 1 tambah 1 2, masih ada minus 1 dipenuhi dengan makanan yang lain. Bukan begitu cara berpikirnya. Yang kedua, makanan lebih diprioritaskan yang sehat, bukan yang mengenyangkan. Mohon maaf, kayak macam Indomie mengenyangkan, tapi tidak dibutuhkan tubuh kita. Di dalam Indomie tidak ada apapun yang bisa dimanfaatkan dalam tubuh kita. Kerupuk itu nggak ada dalam tubuh kita, nggak membutuhkan kerupuk sama sekali. Ya, makanya Ustadz sudah sampai 4 bulanan inilah sudah nggak pernah nyentuh Indomie. Kalaupun pengen gitu paling sarimi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya,
kerupuk juga tinggalin tuh. Serius, nggak ada manfaatnya buat tubuh. Apalagi minuman-minuman instan. Yang kayak biasanya di sini tuh kan ada susu beruang. Ini di sini ada kue-kuenya. Ya. Biasanya ada. Karena Ramadan nggak ada. Karena kan makan minum di bulan Ramadan haram. Tapi dibungkus bawa pulang kan nggak apa-apa. Jangan biasakan mengurangi haknya manusia. Itu tidak baik, Pakcik. Jangan ya, Dek. Ya. Jangan ya, Dek. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Ustaz mau ngomong tadi, 2, makanannya lebih yang berbobot, bukan yang mengenyangkan. Ya, hindarin SIM. SIM apa Pak Ustaz? S yang pertama santan. Alhamdulillah Bu, ini saya banggain nih, dari awal Ramadan sampai hari ini, alhamdulillah saya belum ada minum es kolak. Itu prestasi. Karena memang sebenarnya menghindari santan ketika kita menjelang berbuka puasa. Kemudian yang kedua, I-nya instan. Minuman instan, Indomie tadi kita hindari. M-nya minyak. Minyak dalam bentuk sedikit tidak mengapa, tapi yang banyak jangan. Makan gorengan cukup 1. Ya, 1 lusin. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurangin ya, sehat. Kemudian yang ketiga, jangan mager. Kalian tuh suka punya prinsip gini loh, kan puasa itu nggak makan. Namanya nggak makan berarti gerak-geraknya dikurangin, jadi malas. Siapa yang ngajarin begitu? Hei, Nabi Muhammad perang Badar terjadi di bulan apa? Ramadan. Amul Fatah, terbukanya kota Makkah, terjadi di bulan apa? Ramadan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Terjadi di bulan apa? Ramadan. Begumulan memang orang. 9 Ramadan, Jumat Legi. Coba bayangin. Ramadan. Bahkan terjadi sejarah besar di mana timnas Indonesia akan membantai Australia dan Bahrain. Terjadi di bulan Allahu Akbar. Enggak gaul nih, enggak ngerti mereka. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran. Ramadan bukan bulan mager. Ini bulan yang bersemangat. Ya, itu maksudnya. Baik, kemudian berikutnya yang keempat ya teman-teman. Ujian hati sudah, ujian syahwat sudah, ujian fisik sudah. Sekarang adalah ujian dalam ibadah. Diuji sama Allah ibadah kita. Makanya kenapa Ramadan diambil dari bahasa Arab Ramdha. Ramdha itu artinya syiddatul har, very 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 hot, sangat-sangat panas. Kenapa disebut bulan yang sangat panas? Karena ternyata Ramadan itu disamakan seperti api yang membakar dinding-dinding besi. Tuh, dengerin. Ada besi kotor, dicuci pakai prostek bersih, alhamdulillah. Diprostekin masih nggak bersih, maka kemudian disesetin tuh pakai apa namanya, pembersih kotoran besi, itu ada sesetannya, masih nggak bersih juga. Dibakar bersih itu pasti, dibakar kemudian disesetin begitu. Nah Ramadan juga begitu, diumpamakan seperti api. Karena maksiat kita terlalu banyak, maka ini momentum untuk memperbanyak ibadah. Yang pertama ya, banyakin sedekahnya mumpung di bulan Ramadan. Tak, kalau orang kaya enak sedekahnya. Enggak juga. Saya bilang orang kaya juga susah sedekahnya. Oh iya, kenapa? Kalian punya tabungan berapa? Tabungan 10 juta, tak, zakatnya 250.000. Sama bandingin ada orang kaya tabungannya 10 miliar. 10 miliar. Tahu zakatnya berapa? 250 juta. Sekarang gini aja Ustaz mau tanya sama kalian. Untuk orang yang punya 10 miliar, bagi yang punya 10 miliar nih ya, 250 juta itu tetap uang banyak apa uang dikit? Ini sombong amat sih kalian.
Orang yang punya 10 miliar itu 250 juta, terhitung uang banyak apa uang dikit? Uang banyak tetap. Makanya orang kaya kehilangan 250 juta, tetap stres, pusing. Kalian gak pernah ngerasain yang aku rasain sih ya, jadi susah. Jadi teman-teman yang berbahagia, memang ujiannya orang yang zakat itu orang yang middle, yang sedang-sedang. Oh iya, kalau kaya sekalian kaya, jelas bayar zakatnya. Miskin sekalian miskin, jelas nerima zakatnya. Yang susah itu kan yang tanggung. Ya kayak kalian ini, kayak Ustadz begini. Dibilang kaya, enggak. Dibilang enggak, memang. Iya. Ini yang susah. Mau bayar zakat tapi nampak enggak punya uang. Enggak bayar zakat tapi punya gajian. Apalagi dapat THR. Masya Allah. Menyala Ustaz. Ya. Jadi seperti itu teman-teman yang berbahagia, berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Itu dijaga ya, ibadahnya yang pertama, sedekahnya itu betul-betul dikencengin. Banyak-banyakin sedekah. Banyak-banyakin. Tapi kalau uang pas-pasan, sedekah jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas, daripada sedikit tapi tidak ikhlas ya. Yang penting banyak tapi ikhlas, daripada sedikit tapi tidak ikhlas, begitu. Dan tidak mesti banyak, yang penting jangan sedikit, itu aja. Teman-teman yang berbahagia, jangan lupa zakatnya 2,5% dikeluarin. Jadi orang mental kaya gitu loh mas ya. 2,5%. Yang kedua tilawah, ngaji Qur'annya dikencengin juga. Banyak-banyakin ngajinya. Ini sekarang tanggal berapa? Ini hari ini tanggal berapa? 16. Pertanyaan Ustadz, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berpuasa tanggal 16, berarti maknanya teman-teman tuh hari ini ngajinya sudah juz 17. Emang gitu prinsipnya, juz 17. Nah sekarang Ustaz mau tanya, udah juz berapa kalian? Juz apukat, juz mangga, juz strawberry. Ya, ngaji teman-teman. Kalau nggak ngaji, kayak apa kita mau dekat sama Allah? Allah itu hebat nggak sih? Allah itu hebat gak sih? Tahu dari mana? Ketemu Allah juga gak pernah. Taunya dari Quran. Nabi Muhammad itu Nabi kita Pak Ustadz. Dia itu hebat, tahu dari mana? Emang kalian ketemu Nabi Muhammad? Enggak. Dari mana? Dari Quran. Maka kalau kita berpuasa tapi kita jauh dari Quran, itu sama membecongisasi diri kita sendiri. Kemudian memperbanyak. Apalagi tarawih jangan ditinggalin. Ujian teman-teman, aku kena piket malam Pak Ustaz. Kayak mana mau tarawih ninggalkan ini, gak mungkin. Tarawih itu gak ada batas waktunya. Kerja malam jam berapa? Sampai jam 2 malam Pak Ustaz. Tarawih jam 2 malam gak apa-apa. Jangan tinggalkan tarawih. Ya gini nih, masjid-masjid masih penuh. Wajar karena masih di awal. Nanti udah di 10 hari terakhir, makin banyak kemajuan. Maju, Sabtu yang maju. Beda dengan masjid Ustadz di Karangjati itu. Itu jemaah Ustadz itu sampai 10 hari terakhir masih full, sampai blueberry keluar, dibuat semuanya, tidak ada yang di dalam. Ya, begitu teman-teman yang berbahagia. Jadi jangan tinggalin tarawih ya. Ini buat yang belum putus nih, Ustaz kasih kabar buat kalian. Istiqomah kan lanjutkan. Karena kapanpun malam Lailatul Qadar terjadi, kalau kalian di situ lagi tarawihmu dinilai dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 pekan, 3 minggu, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 3 detik. Minimal. Pulang jam 2 malam Pak Ustaz, capek banget sholat tarawih walaupun cuma 11 rakaat. Enggak apa-apa. Bacanya qul huwallahu ahad, inna a'thaina. Qul huwallahu ahad, inna a'thaina. Qul huwallahu ahad, inna a'thaina.
Yang penting tarawih. Jangan sampai tidak tarawih, teman-teman. Dan yang terakhir, pesan Ustaz, i'tikaf. Ibadah i'tikaf ini penting untuk kita lakukan. Penting untuk kita laksanakan. Namanya i'tikaf di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah itu namanya istrikaf. I'tikaf kantoran Pak Ustadz, gampang. Gini, untuk orang yang kerja kayak kalian. Ini yang masuk pagi, jam berapa masuknya Pak Haji? Pagi jam 6. Jam 6, pulangnya jam berapa Pak Haji? Jam 3. Jam 3 atau jam 4. Oke ya, masuk jam 6, pulangnya jam 3 atau jam 4. Pulang ke rumah, santai dulu, istirahat. Nungguin sampai menjelang berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan, minum, kenyang, geriga. Duduk nurunin makanan. Terdengar adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Berangkat ke masjid, bawa selimut, bawa bantal, bawa guling. Asal bawa, jangan bawa kitchen set ya, kegedean. Teman-teman, apalagi bawa kulkas itu, ngeri. Itu kulkas mayat ya, itu gede banget. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, bawa masjid, sampai di masjid sholat tarawih berjamaah. Selesai sholat, nyender di belakang tuh, ngaji Quran begini. Kan seharian tadi kerja Pak Ustadz, dari jam 6 sampai jam 3. Kalau udah capek, tidur. Tidur nggak dapat pahala? Dapat. Kalau i'tikaf itu tidur di masjid berpahala. Ya, nanti tidur, bangunnya jam 2:30. Ikut qiyamul lail berjamaah bersama imam. Cari masjid yang Ustadz rekomendasikan, bisa di Namira, terutama perempuan ya. Kalau laki bebas aja, nggak masalah. Kenapa saya rekomendasikan Namira, Ar-Rahmah atau As-Salam Wika? Karena itu tempat perempuannya lebih tertutup. Baring di situ tidur, ber-AC pula, nyaman, enak. Qiyamul lail, habis apalagi kalau qiyamul lailnya imamnya bacanya bagus, lebih kayak di surga rasanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus kena AC itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, teringat semuanya dosa-dosa di masa lalu tuh, keluaran air mata itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya Allah, kayak rontok semua dosa-dosa ini. Apa yang terjadi teman-teman? Udah, nanti kalian selesai tahajud, sahur berjamaah, habis sahur berjamaah, kemudian nanti apa itu namanya, sholat subuh berjamaah sampai suruh jam 6. Kalau masuk kantornya jam 8 boleh tidur, namanya tidur qailulah, 6.15 sampai 7.15. Berangkat kantor jam 8. Kalau kalian tadi kan bisa tidurnya pas habis pulang kerja, jam 3, jam 4 tidur sampai menjelang berbuka. Jadi tinggal diatur aja. Kalau itu kalian lakukan 10 hari, maka tubuh kalian nanti akan putih, enteng, rasanya mau terbang. Kurang tidur maksudnya. Kalian pikir kayak malaikat begitu, bukan? Ya? Nanti di situ 10 hari kalian lakukan. Malam Lebaran duduk depan pintu, gini. Terdengar suara dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tuh netes air mata. Ya Allah, biasanya tarawih. Ya Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa nggak dengan jumpa Ramadan tahun berikutnya? Allahu Akbar walillahil hamd. Ada mobil box itu depan rumah Ustadz, tutup pintu, buang. Keluar tuh bawa nasi kebuli. Pak Ustadz, ini kiriman dari Catering Nikmat. Oh, Masya Allah, makasih. Iya Pak Ustadz, gitu ceritanya. Pas Ustadz balik badan, aha, ternyata hanya mimpi. Jadi teman-teman, itu jadi pelajaran untuk kita bersama. Ya, insya Allah ujian-ujian ini akan kita lewati dan kita akan menjumpai kemenangan pada saatnya. Malam ini udah malam 17, artinya tidak terasa, hanya menyisakan 12 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Semangat selalu dijaga, insya Allah Allah berkahi kita.